Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan hari ini kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah dan bersama-sama dengan kami, kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Dia pada kesempatan hari ini. Bapa di surga, kami satukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Yesus Tuhan. Engkau Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang bertahta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
seperti Engkau. Hosana. Kita dia layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu, namamu besar. Namamu besar terbu, namamu besar, namamu besar terbu. Lihat di kemuliaan bagi Allah kita yang mulia. Haleluya. Namamu besar dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan Engkaulah yang menjadi alasan kami bersama-sama berkumpul saat ini hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya ibadah kami dari awal sampai di penghujungnya Engkau Allah kami ada bersama-sama dengan kami. Dan puji-pujian kami yang kami naikkan, Engkau bertata di atasnya ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami pertaruhkan ibadah kami. Semua kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin, amin, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita gak perlu gentar karena tangannya yang akan selalu menopang kita. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, berikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Haleluya. Menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu gentar. Haleluya. Berjalan bersamamu, jalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Jalani kehidupan
Haleluya. Kasih setia Tuhan yang memampukan kita berjalan sampai saat ini. Dan kita hidup di dalam keberkatannya. Sebab Dia Allah yang sanggup melimpahkan segala-galanya. Haleluya, aku diberkati. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, berkhidmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sempurna anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena anugerahnya, kita ada sampai saat ini. Karena Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena Allahmu sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Sungguh sempurna anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya berkata, Dia akan menyertai kita. Itu sebabnya maka jiwa kita menjadi tenang.
di dalam melewati setiap musim dalam hidup ini. Haleluya. Kami rindu firman-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau berserta dengan kami. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan kehidupan kami, hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mudah menanggap, berikan kami pencerahan, supaya dengan pencerahan yang daripada Tuhan kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami, dan hamba juga menyerahkan kehidupan kepadamu Tuhan, supaya Tuhan yang menolong hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, langsung saja kita buka Bapak Ibu Alkitab kita sebagaimana terdapat dalam kitab Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang yang lain berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menemukan banyak sekali penderitaan yang datang kepada orang-orang benar, baik itu kepada orang-orang yang tidak benar. Nah, saudara, di masa sekarang ini, masa pandemik ini, hampir keseluruhan orang terkena dampak. Nah, sehingga banyak sekali orang benar juga yang mati Bapak Ibu karena pandemik itu. Nah, banyak juga Bapak Ibu di antara mereka yang terkena penderitaan itu, justru Bapak Ibu selamat daripada penyakit itu dan akhirnya memperoleh kekebalan tubuh dan bahkan mereka beroleh kesaksian yang sangat dahsyat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan kita hari ini, saya mau berbagi kepada kita semuanya tentang
Ujian dan penderitaan tidak selalu merupakan hukuman. Nah, di dalam teks yang baru saja kita baca ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah terjadi ujian atau penderitaan kepada seorang Ayub, di mana seluruh harta bendanya ludes. Ada yang dijarah, ada anaknya lagi mati tertimpa, di rumah lagi berpesta, makan-makan dan minum. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasalah orang kaya, Bapak Ibu, mengadakan perjamuan-perjamuan, makan dan bersama saudara-saudaranya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ujian datang kepada Ayub. Ayub adalah sebagai seorang yang saleh. Dia selalu, Bapak Ibu, setiap pagi biasanya dia akan bangun dan membawa anak-anaknya. Kalau kita mau tahu anaknya Ayub, kita lihat di dalam ayat 2 pasal 1. Mereka ada 7 anak-anaknya laki-laki, ada 3 yang perempuan, berarti 10. Nah, 10 anaknya Ayub sekaligus meninggal ditimpa runtuhan rumah yang diakibatkan hujan tadi, angin berhembus begitu, badailah yang mengakibatkan keruntuhan rumah tersebut, sehingga mereka mati semuanya. 10 sekaligus mati. Berarti ini satu penderitaan yang cukup lazim, Bapak Ibu, bagi orang-orang maupun yang benar mau atau yang tidak benar, untuk depresi, untuk kehilangan keseimbangan di dalam kepercayaannya. Tetapi bagaimana tentang respon Ayub, Bapak Ibu, untuk menghadapi penderitaan itu, ujian itu? Ayub, Bapak Ibu, tetap berpegang teguh kepada karakteristiknya. Karakteristik Ayub itu, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan Allah sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat 8 dan ayat 3 pasal 2, ayat 8 di pasal 1 dan ayat 3 di pasal 2, Tuhan mengatakan begini. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau perhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh. Ayub terlihat begitu saleh ketika mendengar berita kematian, berita kehancuran secara ekonomi dia, di mana hewan peliharaannya, onta-ontanya, kambing dombanya, semuanya habis. Dia begitu saleh, Bapak Ibu, menanggapinya dengan mengatakan begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, apakah masih ada di antara orang-orang yang telah dibenarkan Tuhan masa kini seperti kita yang selalu datang kepada Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan? Ketika datang penderitaan yang bahkan menghantam kehidupan di rumah tangga kita, mungkin perekonomian yang diakibatkan masa pandemi ini, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendengar berita di televisi, Bapak Ibu, tentang Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia diambang krisis
Bagaimana kita mengatakan terpujilah Tuhan? Nah, hal ini Bapak Ibu sangat menarik perhatian kita. Ayub meskipun diguncang perekonomiannya, hartanya habis, yang tadinya dia diberkati Tuhan begitu melimpah ruah. Nah, kalau kita lihat harta kekayaannya, berapa milik dia yang habis dalam ayat 3 pasal 1 itu? 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu, saya berpikir seberapa banyak harta saya yang habis, seberapa banyak perekonomian saya yang terguncang, yang diakibatkan pandemik ini, tidak sebanding dengan apa yang dimiliki Ayub. Saya tidak punya harta yang sebanyak itu. Nah, sekiranya saya pun harus berkurang porsi makan saya, yang biasanya makan ikan bilis menjadi makan ikan asin, ya kepala batu, ya it's okay, tetap terpujilah Tuhan. Nah, sekiranya ikan kepala batu pun tidak saya temukan dan harus saya makan pakai garam doang atau kecap, Bapak Ibu, saya akan tetap mengatakan terpujilah Tuhan. Karena saya melihat bagaimana keuntungan saya di dalam mengikut Tuhan tidak sebanding dengan kerugian saya yang diakibatkan pandemik ini. Saya begitu besar keuntungannya ketika saya mengikut Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan menyaksikan fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga ini menjadi suatu pembelajaran bagi saya untuk mengikuti anjuran-anjuran kesehatan yang biasanya dulu kita selalu sepele dengan kesehatan. Katakanlah debu-debu jalanan yang berterbangan itu kita anggap sepele. Sebenarnya Bapak Ibu, selama pandemi belum ada, pandemi COVID-19 ini belum ada, kita tidak pernah memakai masker. Namun demikian Bapak Ibu, setelah pandemi ada, kita seperti tercambuk. Jadi hal yang lazim Bapak Ibu, saya katakan bahwa pandemi ini telah memberikan satu pembelajaran bagi saya betapa pentingnya waspada. Tetaplah kita saleh di dalam menanggapi segala ujian yang datang kepada kita. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat di dalam karakteristiknya Ayub. Dia selain dia saleh dan jujur, dia juga takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam percakapannya, setelah kedua kalinya setelah iblis datang kepada Tuhan, dia mengatakan begini, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 5, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setelah mereka berinteraksi antara Allah dan iblis, lalu
terjadi pembicaraan antara istri dan Ayub. Pada ayat 9 dia berkata begini istrinya kepada dia. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak Ibu, kalau saya mendengar satu pernyataan yang begini dari seorang istri, mungkin saya akan merasa telinga saya bagaikan disambar petir, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mulai mempelajari kitab Ayub ini, saya seperti dididik Bapak Ibu untuk tetap takut akan Allah dan menjauhi kejahatan dan bertahan di dalam kesalehan. Meskipun sekiranya istri saya mengatakan hal yang sama kepada saya, ketika saya di dalam suatu keterpurukan sekalipun, saya akan bertekun, tetap memiliki rasa takut akan Allah. Menarik sekali jawaban Ayub Bapak Ibu kepada istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Bayangkan Bapak Ibu kalau seorang Ayub mengatakan kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Saya bisa berkata kepada Bapak Ibu seperti perempuan yang gila harta. Ketika kehilangan harta, kasihnya kepada sang Ayub, pada sang suami, serta merta luntur. Dan tidak cukup hanya itu Bapak Ibu, bahkan mendatangkan satu dorongan yang buruk kepada Ayub. Bahkan dia mendorong Ayub untuk mengutuki Allah dan matilah katanya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayat 3 pasal 2, Allah mengatakan, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Seringkali Bapak Ibu penderitaan, ujian datang menghantam umat Tuhan. Dan seringkali itu datang tanpa alasan dari pihak iblis, yang memang Tuhan sengaja biarkan itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kemauan Tuhan, kita seperti Ayub tetap bertekun di dalam kesalehan. Kita tetap ada rasa takut kepada Tuhan untuk mengutuki Tuhan kita ketika kita mendapatkan kesengsaraan. Kita tetap jujur di hadapan Tuhan. Dan kita jangan sampai mencintai kejahatan, tetapi kita harus menjauhi kejahatan. Meskipun hal-hal ini semuanya terjadi dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya melihat satu kisah dari seorang yang setelah bertobat menerima Tuhan dan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu membuat pernyataan-pernyataan yang bagus sekali ketika itu, bahwa hidup matinya adalah Allah. Namun tidak lama kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di endingnya bahwa dia meninggalkan Tuhan oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi yang dia hadapi ketika dia menjalani hari-harinya setelah dia berkomitmen tadinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup matinya untuk Tuhan. Dan akhirnya kesulitan hidup menyeret dia untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ada pula satu video yang baru saja saya tonton, Bapak Ibu, beberapa malam yang lalu. Seorang bapak memiliki anak yang pada saat ini di masa pandemik ini kesulitan sekali untuk mencari nafkah dengan segala keterbatasan si bapak tadi, keterbatasan pendidikan. Nah, lalu dia menemui teman-temannya yang biasa duduk belajar tentang Tuhan, namun dia tidak menerima sesuatu yang baik dari mereka. Di tengah kesulitannya itu, ada juga orang lain yang tidak seiman dengan dia datang untuk berbuat baik. Dengan baik sekali mereka menolong si bapak ini, melonggarkan kebutuhannya hari itu. Dan selanjutnya mereka menyampaikan nilai-nilai kerajaan surga kepada si bapak. Kedua orang yang memberkatinya ini sudah tidak ada lagi, sudah pergi meninggalkan dia, dan hanya meninggalkan beberapa banyak berkat saja untuk kebutuhan mereka beberapa hari. Dan nilai-nilai firman Tuhan telah ditaburkan kepada si bapak ini. Hati sang bapak ini seperti gelisah. Tidak ada seorang pun dari teman saya yang selama ini sama-sama tertawa, sama-sama senang, sama-sama berkata, harus saling peduli, yang peduli kepada keberadaan saya. Tetapi kedua orang tersebut, suami istri tersebut, tidak saya kenal. Bukanlah bagian dari hidup saya, bukanlah bagian daripada iman kepercayaan saya, tetapi mereka datang untuk memberikan berkat kepada saya dan memberikan kisah-kisah yang indah dan meninggalkan pesan bahwa Tuhan mengasihiku. Akhirnya Bapak Ibu sang bapak ini mulai memiliki pengharapan. Tadinya dia sudah tidak memiliki pengharapan lagi di masa-masa sulit. Dan ketika dia memiliki pengharapan, dia bangkit mencari. Tentu saja Bapak Ibu, dia mengingat
pesan dari kedua orang tersebut yang telah menolongnya. Dia selalu mengatakan, Tuhan, berikan aku. Tuhan, tolong aku. Dan akhirnya dia menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Perubahan pun terjadi di dalam kehidupannya Bapak Ibu ketika dia menemukan Tuhan. Dan rasa takut akan Allah untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang dia terima tertanam di hatinya. Oleh karena kesulitan hidup telah mendatangkan pembelajaran baginya, dan itu yang melatar belakangi pengenalannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang telah percaya sejak dari kandungan ibu kita sudah dicekoki puji-pujian mungkin. Setelah lahir, kita diperkenalkan kepada gereja. Setelah begitu agak besar bisa merangkak, mulai ikut liturgian. Setiap mau Natalan kita sudah berkemas untuk mencari baju baru dan lain-lain. Apakah kita, kesalehan kita seperti penampilan luar kita itu? Saya berharap ketika kita telah mendengar firman Tuhan ini, kita bisa Bapak Ibu berpegang kepada kesalehan kita dan tetap takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa bertekun di dalam kesalehan kami dan di dalam rasa takut akan Tuhan. Seperti hamba-Mu Ayub. Dan akhirnya ujian penderitaan kami ini menghasilkan berkat bagi kehidupan kami. Seperti hamba-Mu Ayub, karena dia percaya tidak ada yang gagal rencana-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera serta keselamatan dan persekutuan bersama Roh Kudus pun dianugerahkan kepadamu mulai hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.